Hai teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang kegawatan jantung dan henti jantung. Tapi sebelum aku membahas tentang materi kegawatan jantung dan henti jantung ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe channel aku ya. Karena like, komen, dan subscribe channel dari kalian itu dapat membantu nilai aku. Nah, selanjutnya yang pertama aku akan membahas tentang henti jantung. Henti jantung itu adalah terjadinya jika otot jantung tidak merespon tingkat listrik jantung yang menyebabkan henti jantung seperti penyakit-penyakit tertentu. Yang pertama itu seperti penyakit jantung koroner atau yang sering disebut dengan penyakit arteri koroner. Nah, sering juga karena penyakit seperti gagal jantung kayak CHF, terus perubahan struktural jantung, struktural bagian dalam jantung, dan kelainan jantung bawaan tertentu kayak kelainan jantung dari kecil ya. Nah, di sini juga aku akan membahas tentang patofisiologi henti jantung. Patofisiologi henti jantung itu tergantung dengan etiologi yang mendasari henti jantung itu sendiri. Nah, yang pertama itu henti jantung juga dapat terjadi ketika sistem listrik jantung mengalami malfungsi atau kerusakan dan dapat menyebabkan kematian jika jantung secara tiba-tiba berhenti. Nah, secara berhenti bekerja yang normal itu. Hal ini disebabkan oleh ketidakteraturannya irama jantung yang sering disebut juga dengan aritmia. Aritmia yang paling sering menyebabkan serangan jantung itu ialah pasien yang mengalami ventricular fibrillation dan ventricular tachycardia. Nah, itu adalah patofisiologinya. Dan selanjutnya itu ada tindakan farmakologi. Tindakan farmakologi yang pertama itu pada pasien henti jantung itu kita bisa berikan dengan drug atau fluid yaitu obat-obatan dan cairan untuk membantu kerja jantung itu kembali normal. Nah, selain itu kita ini memberikan obat farmakologi pada pasien henti jantung terhadap penyebab terjadinya henti jantung itu sendiri. Maksudnya itu penyebab yang bisa mengakibatkan henti jantung. Nah, penyakit-penyakit itu merupakan takidistritmia yang non perfusi, perlu diberikan fisostigmin 2 mg dengan rute IF. Nah, selanjutnya juga ada penyakit emboli paru. Emboli paru juga bisa menyebabkan henti jantung. Emboli paru yang masif perlu diberikan heparin 500 unit secara maksudnya itu dengan rute IF segera, dan harus mempertimbangkan tindakan selanjutnya untuk dilakukan embolektomi pada pasien yang mengalami emboli paru. Nah, selain itu juga di sini juga ada penyakit tamponade perikard, perlu dilakukan atau diberikan perikardiotomi terbuka atau diberikan tusukan jarum. Nah, yang selanjutnya juga itu ada Derfon ini perlu diberikan obat. Nah, di sini juga kayak Derfon tuh harus diberikan obat nalofon sebanyak 0,8 mg dengan rute IF. Nah, yang selanjutnya juga ada pneumotorak tension.
perlu segera dilakukan kompresi dada dengan dekompresi dengan jarum dan insersi tabung pada dada pasien. Nah, selanjutnya juga aku akan membahas tentang terapi diet yang diberikan pada pasien yang mengalami henti jantung. Terapi diet yang diberikan kepada pasien yang mengalami henti jantung itu ialah terapi yang tinggi kalium, karena kalium bekerja untuk mengendalikan aktivitas otot jantung dan sistem saraf. Nah, selain itu juga pasien dianjurkan untuk mengurangi makan makanan yang berlemak, karena karena kandungan lemak yang tinggi dapat memperlambat kerja jantung. Nah, selanjutnya juga di sini ada upaya pencegahan henti jantung. Upaya pencegahan henti jantung itu pasien bisa dianjurkan melakukan olahraga ringan sekitar 15 menit per hari, dan selanjutnya itu juga pasien dianjurkan untuk menjaga pola makannya dan makanan yang seimbang untuk menjaga tubuhnya tetap fit. Lalu lakukan kontrol rutin, karena kadang-kadang penyakit tertentu tidak muncul dengan gejala-gejala yang terlihat, maka perlu kontrol ulang dengan rutin untuk mendeteksi penyakit-penyakit tersebut yang bisa menyebabkan henti jantung secara tiba-tiba. Nah, selanjutnya juga di sini ada pelaksanaan dan pemeriksaan diagnostik. Langkah pertama, jika ada pasien henti jantung, kita segera melakukan tindakan bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar itu berupa RJP. Kalau ada pasien yang henti jantung secara tiba-tiba, kita harus melakukan tindakan RJP. Tetapi sebelum kita melakukan tindakan RJP, kita harus meminta tolong sama orang sekitar untuk menelpon ambulan dengan segera, itu jika di luar rumah sakit. Tapi jika kita di dalam rumah sakit, kita bisa meminta bantuan juga kepada teman kita atau sesama perawat untuk melakukan RJP, karena RJP tidak bisa dilakukan dengan satu orang perawat, karena RJP juga dilakukan sebanyak 5 siklus dalam 2 menit. Jadi itu bisa harus ganti-gantian. Nah, setelah RJP, selanjutnya pemeriksaan yang kedua, pemeriksaan diagnostik yang bisa kita lakukan pada pasien henti jantung itu ialah pemeriksaan irama jantung dengan menggunakan EKG. Di sini kita bisa, jika sudah dibantu dengan RJP, pasien nadi karotis pasien sudah mulai terabah, maka segera kita lakukan pemeriksaan irama jantung dengan cara memeriksa menggunakan EKG, karena dari hasil dari EKG kita bisa mengetahui apakah kondisi jantung pasien sudah membaik atau belum. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi henti jantung ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Untuk teman-teman yang sudah menonton, makasih ya udah nonton video aku. Bye bye.